Shalom, selamat malam. Kembali saya menyapa ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dalam ibadah PKP di tempat masing-masing. Sebelum kita membaca firman pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami mengucap terima kasih kepadamu Tuhan, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan dan napas kehidupan hingga pada malam hari ini. Kami beribadah PKP. Berikan Roh Kudus-Mu biar kami dapat mendengar dan menghayati firman Tuhan pada malam hari ini. Secara khusus pada hamba-Mu yang akan memberikan firman pada malam hari ini, urapi Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman pada malam hari ini terambil dari Yohanes 9 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, Bagaimana tanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang-orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia seorang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta, tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyalah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyalah kepadanya sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Dalam perekod pembacaan
dan judul Sabda Bina Umat pada renungan malam hari ini diambil dari judul Dialog yang Sehat Selalu Membawa Berkat. Dan dalam perikop pembacaan firman Tuhan malam ini tentang dialog antara tokoh agama dan masyarakat, khususnya orang Farisi. Ada 3 kelompok yang beradu argumen pada saat itu. Yang terjadi pada saat itu juga, kelompok pertama menyatakan pelanggaran hari Sabat, di mana Tuhan Yesus pada saat menyembuhkan orang buta itu pada hari Sabat, dan diyakini oleh orang yang menyembuhkan orang buta itu tidak datang dari Allah atau utusan dari Allah. Kenapa orang bertentangan dengan hari Sabat? Karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu pada hari Sabat. Dan kelompok yang kedua juga memberikan pendapat bagaimana seorang yang berdosa dapat membuat mujizat menyembuhkan orang buta. Kenapa dia dikatakan seorang yang berdosa? Karena dia menyembuhkan orang buta itu pada hari Sabat. Karena hari Sabat diyakini adalah hari istirahat atau hari yang memuliakan Allah. Dan dari kelompok yang ketiga berpendapat juga bahwa Yesus itu adalah nabi. Pengakuan ini merupakan hal yang nyata yang diberikan Tuhan kepada anaknya yang disembuhkan dari mata buta. Dan bagi orang Yahudi pada saat itu juga, setiap orang yang mengakui Mesias akan dikucilkan. Dan itulah sebabnya orang tua orang buta yang disembuhkan berkata kepada orang Yahudi bahwa ia telah dewasa dan tanyakanlah pada dia sendiri. Ibu yang dikasihi Tuhan, dari perdebatan yang 3 kelompok itu kita bisa menyimpulkan bahwa berbeda pendapat itu hal yang biasa. Sejauh ada prinsip dan maksud yang baik, kadangkala kita dalam situasi yang ada pada cerita yang di atas, tidak lagi fokus pada maksud utama dari peristiwa, tetapi mencari masalah. Alih-alih merasa diri paling yang hebat atau benar, jadikanlah argumentasi sebagai ruang saling menguatkan dan memperkaya cara pandang, bukan bahan baru untuk rumor
dan hoaks bagi kita zaman sekarang ini. Demikianlah pelayanan firman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.